Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Pada malam hari ini, kita akan belajar mengenai APA. Mungkin banyak teman-teman yang sudah pernah dengar, dan juga mungkin banyak teman-teman yang bahkan sudah pernah menggunakan APA itu. Tetapi barangkali mungkin teman-teman belum begitu memahami apa sih arti dari APA itu dan apa manfaatnya, terus bagaimana atau apa jenis-jenis dari APA tersebut. Oke, di sini kita akan belajar mengenai APA. Jadi, apa itu APA? APA adalah PA atau Application Program Interface. Adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Jadi, APA berperan sebagai perantara antar berbagai aplikasi yang berbeda, baik dalam satu platform yang sama atau lintas platform. Nah, ini artinya APA bisa digunakan di platform yang aplikasi berbasis web, berbasis Android, atau berbasis desktop sekalipun. Selanjutnya, kita akan membuat contoh atau konsep APA itu sendiri. Nah, APA kita ibaratkan sebuah pelayan restoran. Kalau misalnya kita sebagai pengunjung restoran, untuk mendapatkan sebuah makanan kita harus memesan makanan atau melihat menu terlebih dahulu dari daftar menu yang ada. Dan menu-menu tersebut pastilah mempunyai satu harga dan juga suatu keterangan misalnya. Itulah yang disebut dengan menu. Nah, menu itu kan kita ingin memesan sebuah makanan tersebut. Makanan diolah oleh koki yang ada di dapur. Tetapi untuk memesan makanan tersebut supaya jadi atau datang ke meja kita kan kita nggak mungkin datang ke koki untuk memesan makanan itu. Nah, inilah gunanya pelayan menghampiri kita atau memberikan pesanan yang kita minta ke koki, lalu pelayan tersebut juga menyampaikan atau memberikan pesanan yang sudah dibuat oleh koki tersebut ke meja makan kita. Nah, ibarat APA bekerja seperti itu. Jadi kita ada permintaan sebuah data misalnya ke database, lalu yang memberikan itu adalah sebuah APA, yang mana APA memberikan respon yang mana kita ditampilkan pada suatu aplikasi yang ada pada handphone atau website kita. Kurang lebih untuk contoh APA seperti itu ya. Jadi semoga teman-teman memahami penjelasan singkat mengenai konsep APA itu sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis APA. Yang pertama ada public APA. APA ini bisa digunakan oleh siapa saja dalam lintas platform. Selain itu, jenis APA ini paling mudah digunakan. Kalian cukup mendaftar atau langsung memanfaatkannya di aplikasi teman-teman. Contohnya, ada APA untuk Google Maps, ada juga APA untuk Facebook, dan APA yang sekarang lagi booming mungkin di era COVID-19 ini, yaitu APA untuk data COVID di Indonesia. Bahkan, public APA juga ada yang APA dari data COVID seluruh dunia dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan itu tanpa berbayar. Kita hanya cukup biasanya untuk login, lalu kita bisa memanfaatkan APA tersebut. Bahkan ada beberapa APA yang tanpa harus login kita langsung bisa
menggunakan API tersebut. Jenis yang kedua ada private API. API jenis ini dibuat untuk keperluan internal dalam pengembangan aplikasi tertentu. Misalnya teman-teman memiliki sebuah backend ya. API dari backend yang digunakan untuk mengakses frontend dari sebuah website. Seperti itu. Lalu jenis yang ketiga ada partner API. Partner API bisa digunakan untuk kepentingan umum, tetapi sebatas pihak yang sudah memiliki izin penggunanya. Biasanya partner API ini ada pada Traveloka, terus startup dan juga perbankan. Kalau misalnya kita menggunakan pembayaran melalui metode bank atau metode Alfamart, kita harus menjadi atau membuat surat persetujuan untuk menjadi partner API di perusahaan tersebut. Nah, yang keempat ada composite API. Merupakan API yang menyimpan data dari berbagai server dalam satu tempat. Nah, ini dinamakan dengan composite API. Nah, itulah jenis-jenis API, ada 4. Yang pertama public API, yang kedua ada private API, yang ketiga ada partner API, yang keempat ada composite API. Nah, apa sih manfaat API itu sendiri? Yang pertama, tentunya memudahkan membangun aplikasi yang fungsional. Gitu. Lalu yang kedua, pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien. Nah, kita membayangkan jika membuat suatu aplikasi yang sangat kompleks, tentunya kita membutuhkan beberapa orang yang bisa menghandle beberapa menu atau ya diantaranya ada back-end, lalu juga ada front-end-nya. Nah, dengan API ini, back-end sebagai penyedia API, lalu front-end sebagai pengolah API itu sendiri gitu. Nah, itu lebih efisien, menjadi lebih efisien dalam pengembangan suatu aplikasi. Yang ketiga adalah meringankan beban server itu. Nah, dengan API kita atau beban server kita dimungkinkan lebih ringan, sehingga aplikasi kita bisa berjalan dengan lebih cepat dan bahkan pengguna aplikasi kita lebih kecepatannya lebih cepat gitu ya daripada tanpa API seperti itu. Nah, mungkin demikian pengertian atau materi tentang API ini ya, semoga kita bisa belajar bersama, dan jika ada hal-hal yang mungkin ingin teman-teman tanyakan dalam pembuatan API atau mengenai API ini, teman-teman bisa langsung komen pada video di bawah ini. Oke, untuk itu saya cukupkan pada video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.